Tahukah kalian bahwa umur kita tuh ada batasnya? Mazmur 90 ayat 10 bilang gini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Raja Daud berkata dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 bahwa umur manusia itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Ada beberapa orang yang bisa sampai mencapai 90 bahkan 100 tahun, itu anugerah Tuhan. Tapi kita mesti ngerti bahwa hidup ini ada kadaluarsanya, bahwa setiap kita harus selesai suatu hari nanti. Hidup tuh nggak selamanya di bumi, kita punya batasan. Dan hari ini, kalian ingin tanya, kalian umur berapa? Mulai ngitung waktu yuk. Kalau hari ini kalian umur 20, berarti 5 tahun lagi umur 25. 10 tahun lagi umur 30. Kira-kira hidupmu mau dibawa kemana? Kamu mau bangun apa? Mau nikah sama siapa? Mau kerja apa? Hidup ini mau dibawa kemana? Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang gak ngitung umur gak akan jadi bijaksana. Justru kalau kita ngitung umur, kita ingat waktu kita tuh sisa berapa sebelum kita jadi tua, kita akan jadi bijaksana. Karena untuk bangun apapun dalam hidup ini itu butuh waktu. Contoh, kalian selesai kuliah umur 23. Kalian pengen mandiri usia berapa? Kalian mau pengen bisa beli rumah sendiri umur berapa? Kira-kira pengen nikah umur berapa? Masa masih mau numpang sama orang tua? Kan harus bisa mandiri. Kira-kira hidup kamu mau dibawa kemana? Hari ini, Kak Heni ingin ingatkan bahwa dalam apapun yang kita kerjakan, bahkan dalam setiap hubungan yang kita bangun, kita harus bertanya sama diri kita, ini tuh mau dibawa kemana? Jangan bangun yang tidak ada ujungnya. Ingat, kita nggak tambah muda. Waktu nggak bisa diulang. Waktu yang udah lewat, yang terbuang, itu nggak bisa diulang. Kita harus bijaksana sama hidup kita. Jangan bangun yang sia-sia, yang tidak membawa kebaikan untuk masa depan. Jangan kerjakan yang sia-sia, yang akan kita sesali di kemudian hari. Orang yang bijaksana, itu punya pemikiran jangka panjang. Dulu Kak Heni punya pemikiran, 5 tahun lagi, kira-kira saya mau bangun apa? Tapi ternyata Kak Heni ketemu orang-orang yang lebih bijak, yang berpikir, apa yang mereka mau bangun 10-20 tahun ke depan. Mereka ngitung. Contoh, katakanlah seseorang usia 40 tahun. Mereka udah mikir, kekuatan yang tersisa tuh untuk membangun sesuatu sisa berapa? Katakanlah umur 60. Berarti masih sisa 20 tahun. Kadang-kadang kita mikir 20 tahun tuh lama ya. Gak taunya, 10 tahun tuh jalan cepet banget. Waktu itu cepet banget berlalu. Berasa gak sih? Waktu tuh cepet banget. Tahu-tahu udah malam lagi, tahu-tahu udah weekend lagi, ya nggak sih? Orang yang bijaksana itu mesti pikir panjang, memikirkan akibat dari perbuatannya dan hasil dari apa yang dia bangun untuk masa depan. Gak cuma mikir hari ini aja, tapi hati-hati ngambil keputusan, hati-hati dalam bertindak karena dia ngerti efek yang akan terjadi di masa depan. Apa yang kita bangun sejak masa muda, itu yang akan kita tuai di masa tua. Kak Heni pengen sharing bagaimana caranya anak muda tuh bisa bijaksana dengan waktunya. Ya. Kamu mau bawa hidupmu kemana, itu dengan mikir gini. Yang pertama, apa sih yang paling penting ketika kita tua nanti? Contoh yang pertama, sehat. Sehat dulu dong. Kaya tuh belakangan, sehat dulu. Karena kalau nggak sehat, banyak uang percuma. Nah, kalau kita pengen waktu kita tua nanti, tua tuh usia berapa sih buat kalian? Katakanlah ya, kita bilang, wow, 60 deh, itu udah tua gitu. Umur 60, sehat. Berarti, sebelum umur 60, gaya hidup kita menentukan, kita sehat gak umur 60 nanti. Kalau kita pengen usia 60 nanti kita masih sehat, berarti kita harus bangun gaya hidup sehat sejak muda. Dari sejak umur berapa Kak Heni? Dari umur 30 udah harus sehat tuh. Sehat makanannya,
sehat olahraganya gitu kan, harus sehat jam tidurnya gitu, nggak boleh begadang terus. Waktu Kak Heni masih kecil, Kak Heni pernah sharing bahwa Kak Heni sempat ditinggal orang tua, besar tanpa orang tua dan sebagainya. Otomatis apa tuh yang kurang? Makanan bergizi, ya nggak sih? Karena nggak punya orang tua yang ngedampingin waktu kecil, otomatis tuh makanannya kurang bergizi. Makan seadanya gitu ya, kurang gitu sehat lah. Nah, karena namanya juga hidup ngirit gitu, pas-pasan, makan juga semurah-murahnya gitu. Nah, waktu Kak Heni melahirkan anak dan makin tua gitu ya, baru berasa tuh kayaknya badan mulai sakit-sakitan gitu. Bahkan waktu periksa ke dokter bilang gini, kok kamu ini badannya tuh dipakainya terlalu keras gitu. Overuse bahasa Inggrisnya ya. You overuse yourself, kata dokter di Australia gitu. Karena Kak Heni kerja keras tuh dari usia masih muda gitu. Nah, kita harus mikir, nanti kalau 60 tahun tuh kita masih pengen sehat dan masih tampak awet muda, kita mesti jaga hidup kita dari usia masih muda, umur 30, 40, itu udah mulai harus bener-bener rawat diri gitu. Kak Heni lihat ada ibu-ibu usia 60-an, tapi masih muda banget gitu, masih sehat gitu ya, masih seger gitu. Kak Heni perhatikan, kenapa mereka bisa begitu? Di masa tuanya masih kelihatan muda, awet muda, dan masih sehat, itu karena gaya hidupnya. Kita akan jadi lebih bijaksana dengan hidup kita hari ini kalau kita tahu nanti di masa depan kita pengen apa, kita pengen seperti apa. Contoh yang kedua, bicara soal apa sih yang paling penting ketika kita udah tua, tidak menyusahkan. Banyak kan ya orang tua tuh yang kasihan gitu, anak-anaknya udah hidupnya sederhana tapi masih harus nanggung orang tua gitu. Kalau Kak Heni punya cita-cita suatu hari nanti kalau Kak Heni udah tua banget, Kak Heni nggak mau nyusahin anak-anak Kak Heni. Kak Heni pengen keberadaan Kak Heni tetap jadi berkat bagi mereka. Dan mungkin satu-satunya hal yang mereka perlu ngurusin Kak Heni adalah kalau Kak Heni harus meninggal suatu hari nanti, itu aja. Tapi selama Kak Heni masih hidup, kalau bisa nggak nyusahin siapa-siapa. Nah, karena Kak Heni nggak pengen satu hari nanti udah tua nyusahin orang, mulai mikir nih, harus punya simpanan hari tua. Harus mulai nabung dong buat masa tua, harus punya income pasif. Sehingga ketika nanti udah nggak bisa kerja, ada income, ada pendapatan yang jalan terus. Nah, anak muda harus mikir, investasi itu harus berupa investasi pendapatan pasif yang tetap akan datang kalaupun suatu hari nanti kita nggak bisa kerja lagi. Harus punya asuransi. Nah, Kak Heni bukan agen asuransi, tapi kenyataannya kalau kita nggak punya asuransi, makin tua kan ibaratnya kayak mesin aja, udah harus sering diservis. Bakal periksa check up ke dokter, kalau sakit harus dirawat dan lain sebagainya, ada obat yang harus diminum, ada terapi dan lain sebagainya. Otomatis kalau kita nggak punya asuransi akan ngebebanin keluarga. Nah, Kak Heni sih pengen inspire anak-anak muda. Kalau suatu hari nanti kalian gak mau nyusahin orang tua, gak mau nyusahin anak-anak gitu ya, pasti kan kalian punya tabungan. Harus punya asuransi juga. Dan yang ketiga, apa sih yang paling penting kalau kita udah tua? Dikasihi keluarga. Nah, mumpung kalian masih muda, jadilah berkat bagi keluargamu sejak masih muda. Supaya waktu kamu sudah tua, ada yang ngurusin kamu gitu. Jangan sampai kita sombong, nggak sayang sama keluarga, nggak punya waktu sama keluarga, nggak pernah spend time sama keluarga, sibuk kerja aja, kayak nggak butuh siapa-siapa gitu. Mentang-mentang uangnya banyak, sombong. Ingat suatu hari kita bakal jadi tua dan kita butuh keluarga kita untuk merawat kita. Kalau kita pengen waktu kita tua, kita dikasihi sama keluarga kita diinginkan sama keluarga kita, pastikan hidup kita jadi berkat bagi keluarga. Terus yang berikutnya, apa sih yang paling penting kalau udah tua? Punya teman. Kalau udah tua, udah gak banyak kerjaan, kayak ini lihat, paling orang tua tuh nongkrong-nongkrong gitu ya, ngopi-ngopi, main bowling atau apa gitu. Punya teman. Nah, selagi masih sehat, masih kuat, masih muda, pilihlah teman atau pasangan hidup yang baik dan setia. Sehingga sampai masa tua itu kita punya teman. Banyak orang yang sendirian di masa tua. Kenapa? Karena mereka dihianati oleh pasangannya.
nggak punya teman yang baik, nggak punya best friend, dan nggak punya pasangan yang menemani mereka di masa tua. Akibatnya banyak tuh oma-opa yang baru ketemu, dating lagi, pacaran lagi, dan akhirnya sama-sama karena mereka butuh teman. Karena kita harus akui di masa tua, orang akan kesepian ketika mereka nggak punya teman. Karena anak muda akan sibuk dengan hidup mereka, anak-anak akan sibuk dengan keluarga mereka dan pekerjaan mereka, dan pada akhirnya butuh teman. Makanya pilihlah teman yang baik. Kak Heni perhatikan, ada orang dekat Kak Heni yang semasa dia masih sehat, masih kuat, dan uangnya banyak, temannya banyak banget. Tapi ketika dia tua, dia sendirian. Gak banyak teman yang cari dia, gak banyak teman yang nemenin dia. Kenapa? Karena teman-temannya itu adalah teman-teman yang hanya dekat dengan dia karena ingin cari keuntungan. Karena ada maunya. Tapi ketika dibutuhkan, gak ada. Makanya kita harus bijaksana pilih teman tuh teman yang murni, teman-teman yang tulus. Ada pepatah bilang, teman terbaik ditemukan di masa sulit. Mumpung kita masih kuat, masih sehat, bijaksana memilih teman yang gak cuma ada untuk kita ketika mereka butuh kita. Tapi ada teman-teman yang memang setia dan tulus mengasihi kita. Yang berikutnya, kalau udah tua yang paling penting apa sih? Mati masuk surga dong. Kalau kita udah selesai dengan hidup kita, kita diterima di pangkuan Bapa di surga. Oleh karena itu, penting kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Hidup berkenan sama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jangan cuma cari harta dunia, tapi mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bicara soal kita nanti tua mau seperti apa? Dari 5 hal yang Kak Heni bagi ini nih, sebagai anak muda harusnya kita jadi bijaksana dengan hidup kita. Kalau kita nanti tuanya mau sehat, dari sejak muda kita harus belajar punya gaya hidup, kebiasaan hidup sehat. Kalau nanti tua nggak mau nyusahin, berarti waktu masih muda kerja rajin-rajin, kerja sungguh-sungguh, belajar nabung, belajar hemat, belajar beli asuransi. Kemudian, kalau nanti tua kita pengen dikasihi keluarga, sejak masih muda, hiduplah jadi berkat bagi keluarga, punya quality time sama keluarga, meskipun sibuk kerja, mesti punya waktu seminggu sekali makan bersama keluarga, memperhatikan keluarga. Terutama kalau Anda sudah menikah gitu kan, harus punya waktu sama keluarga dan anak-anak gitu. Kemudian, kalau kita pengen waktu kita tua nanti kita punya teman di masa tua, carilah teman yang setia, teman yang tulus berteman sama kita, yang ada sama kita dalam suka maupun duka. Hati-hati dalam cari pasangan hidup yang baik dan setia yang bisa menemani kita sampai masa tua. Jangan cuma terkecoh sama penampilan dan kekayaan mereka aja. Ketika nanti kita tua, kita meninggal, kita mau masuk surga, pastikan kita selama hidup nggak cuma ke gereja, tapi kita sungguh-sungguh menghidupi firman. Kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dan hidup berkenan sama Tuhan. Jangan mentang-mentang kita masih muda, kita masih kuat, kita hambur-hamburin uang, kita foya-foya cuma cari kesenangan, kita pakai masa muda kita cuma buat menyenangkan daging aja, hidup dalam dosa, ngikuti hawa nafsu aja. Tapi pastikan kita juga mengejar perkara-perkara Tuhan, kita juga hidup dalam iman dan melakukan firman Tuhan. Orang seringkali nggak mikir akhir dari hidup mereka. Mereka cuma mikirin hari ini aja. Karena itulah mereka nggak bijak. Mereka foya-foya, kayak nggak ada hari besok. Mereka hidup seenaknya, kayak nggak peduli apa yang terjadi kemudian. Tapi kalau kita mau belajar bijaksana dengan hidup kita mau mikir hidup ini mau dibawa kemana. Kita mesti mikir, apa yang saya ingin punya ketika saya sudah tua. Apa yang saya mau tuai di masa tua. Itu yang akan membuat kita bijaksana dengan hidup kita di masa muda. Contoh lain. Apa sih yang paling penting ketika orang berumah tangga? Anak muda kan ributnya, aduh saya jomblo nih Kak Heni, doain dong supaya segera punya pasangan hidup gitu kan. Aduh udah lama nih jomblo nih, udah lama doa nih gak dapat juga pasangan hidup. Itu selalu yang Kak Heni sering dengar gitu dari anak-anak muda. Mereka fokusnya aduh kok gak ada yang mau sih sama saya gitu. Padahal harusnya kita mikir, apa sih yang paling penting ketika kita ingin berumah tangga satu hari nanti? Punya pasangan hidup yang seperti apa? Contoh, kalau kita pengen hidup kita bahagia, rumah tangga kita bahagia, paling penting tuh punya pasangan yang takut sama Tuhan. Ada yang bilang gini, kok takut sama Tuhan sih Kak Heni? Menghormati Tuhan, betul. Takut sama Tuhan tuh gini, punya the fear of God. Dalam bahasa Inggrisnya, kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kita.
kita respect sama Tuhan seperti kita hormat sama raja gitu. Nah, gimana caranya ngebedain orang yang hidupnya takut akan Tuhan atau tidak? Lihat gini, bagaimana reaksinya ketika dia menghadapi masalah. Orang tuh kalau udah menghadapi masalah baru kelihatan isi dalamnya. Apakah dia mengandalkan Tuhan atau dia mengandalkan mamon? Apakah dia mementingkan takut sama Tuhan atau dia malah cinta mamon? Cinta Tuhan atau cinta mamon? Ada orang yang karena demi uang menghalalkan segala cara meskipun itu melawan firman Tuhan, melanggar kebenaran firman. Dari situ kita bisa lihat nih orang takut Tuhan gak sih? Dia lebih mentingin melakukan segala sesuatu dalam kebenaran karena percaya penyertaan Tuhan, atau dia melakukan segala cara yang penting dapat uang. Orang yang takut akan Tuhan itu imannya tidak akan goyah menghadapi masalah karena dia tertanam di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, ada angin, banjir, topan datang, dia tetap teguh berdiri. Orang yang hidup takut akan Tuhan tuh imannya kuat. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan orang yang takut sama Tuhan itu nggak jahat sama orang. Kalau kita lihat orang tuh bisa baik sama kita karena kita baik sama mereka. Tapi tiba-tiba ada masalah, baru kelihatan orang tuh bisa berubah. Berapa kali dalam hidup Kak Heni ngadepin orang-orang yang awalnya baik, tapi tiba-tiba bisa berbalik jadi jahat banget, bingung. Makanya aslinya orang tuh baru ketahuan kalau mereka tuh ngadepin tantangan, ngadepin masalah, ketika mereka ditekan, mereka disakiti, baru kelihatan aslinya. Terus apalagi yang penting dari seorang pasangan hidup? Kita harus kenali hatinya sungguh-sungguh. Karena kita sering terkecoh sama penampilan. Kita sering terkecoh sama penampilan luar, casingnya. Kita harus kenali hati orang sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan ngajarin kita bagaimana kita bisa tahu baik tidaknya hati orang. Itu lihat dari buah hidupnya. Lihat dari perkataannya. Bagaimana dia buat keputusan. Bagaimana dia memperlakukan orang. Kalau kita pengen tahu dia seorang yang penyayang atau pemurah atau enggak, lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang lemah, pegawai di rumahnya. Apakah dia murah hati? Apakah dia mudah mengampuni atau dendaman orangnya? Lukas 6 ayat 43 bilang gini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus ngajarin kita, kalau kita mau lihat hatinya orang, lihat dari buah hidupnya, dan lihat dari perkataan mulutnya. Orang baik atau enggak, itu kelihatan dari buah hidupnya, dari perkataan-perkataannya. Kalau dia suka jahat, ngatain orang, suka ngomongin orang, perkataannya jahat terhadap orang, pasti kan hatinya nggak baik. Kalau buah hidupnya selalu kejahatan, selalu ingin mencelakakan orang lain, selalu cari jalan pintas, yang penting dia dapat uang, tapi dia mencelakakan orang, dia nggak peduli sama orang lain. Pertimbangan hatinya selalu mengarah kepada kejahatan. Udah jelas, hatinya nggak baik. Yang paling penting dalam berumah tangga itu bukan cuma tampang, tapi bagaimana karakter orang. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh perhatikan. Baik tidak hatinya, penyayang atau pemurah dia. Ketika orang bikin salah sama dia, apakah dia mudah mengampuni? Kemudian ketika kita berumah tangga, yang paling penting itu bukan cuma kekayaan ataupun tampang, tapi kesetiaan dan komitmen. Banyak banget ibu-ibu tuh yang susah tidur karena suaminya nggak setia. Demikian sebaliknya, banyak pria-pria yang tersiksa karena punya istri yang gak setia. Nah, buat apa nikah kalau pasangan kita gak setia? Yang paling penting itu kesetiaan dan komitmen. Karena ketika kita punya pasangan yang gak sungguh-sungguh mengasihi kita, yang gak bisa komitmen sama kita, betapa sengsaranya. Makanya cari pasangan itu jangan cuma lihat kekayaan dan penampilan luarnya aja. Kita butuh pasangan yang punya tanggung jawab, khususnya para wanita. Kita perlu punya suami yang tanggung jawab.
Kalau kita pengen tahu, nih orang tanggung jawab gak sih? Coba lihat cara kerjanya. Rajin gak dia? Jujur gak dia? Tepat janji gak dia? Bisa dipegang gak omongannya? Tepat waktu gak? Kerja keras gak? Excellent gak? Waktu Kak Heni dating sama Kak Jojo, satu hal yang Kak Heni tahu pasti itu Kak Jojo orangnya rajin. Rajin banget. Bahkan makanya dia disayang sama manajernya karena dia kerjanya rajin. Kerjanya excellent, gak hitungan waktu. Orangnya bisa dipegang omongannya, bisa dipercaya. Tanggung jawab banget. Waktu dia jadi leader di Komsel, dia tanggung jawab banget sama domba-domba yang Tuhan percayakan. Dia fight buat mereka. Kita kalau mau lihat orang punya tanggung jawab atau enggak, lihat dari bagaimana dia melayani, bagaimana dia bekerja. Kemudian, kriteria yang sangat penting dalam mencari pasangan hidup, karena ini kunci dari rumah tangga yang bahagia adalah punya pasangan yang rendah hati. Yesus saja bilang, belajarlah daripadaku sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu jadi salah satu kriteria yang penting. Kenapa? Itu penting karena orang yang gak rendah hati itu gak bisa nerima kelemahan pasangannya dan selalu merasa diri lebih baik. Selalu merendahkan orang lain, gak bisa menghargai orang lain. Sedangkan di dalam hubungan, nilai penghargaan sangat penting. Orang kalau gak rendah hati gak bisa melihat nilai dalam diri orang lain. Dia hanya bisa melihat dirinya sendiri yang lebih penting, dirinya sendiri yang paling berharga. Sedangkan orang yang rendah hati, dia bisa naruh nilai lebih dalam diri orang lain. Dan firman Tuhan bilang gini, orang yang rendah hati pasti ditinggikan. Doesn't matter where you started, if you are humble, God can promote you. Nggak masalah kamu mulainya dari mana. Kalau kamu rendah hati, Tuhan tuh bisa meninggikan kita. Mungkin waktu kamu kerja, waktu kamu dating, kamu cuma naik sepeda motor. Tapi kalau kamu rendah hati, dan kamu bertanggung jawab, kamu ngerti komitmen, kamu setia, kamu lakukan yang terbaik, kamu bisa dipercaya dalam perkara kecil. Kak ini yakin orang-orang kayak gini pasti ditinggikan Tuhan. Kak ini udah saksi mata. Lihat dari mana kami berdua, saya dan Kak Jojo, mulai dari bawah. Dan Tuhan itu mempromosikan orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang mau diproses. Salah satu kriteria yang penting ketika kita melamar kerja adalah bisa bekerja di bawah tekanan. Anak muda dengar, jangan cuma cari aman. Jangan cuma cari nyaman. Kalau kalian ditekan, kalian ngalamin proses dalam pekerjaan, dalam pelayanan, diproses dengan teman, dengan atasan, dengan orang tua. Jangan jadi lemah. Ketahuilah itu yang akan membuat kamu jadi kuat. Karena itu merupakan kekuatan ketika kita bisa menghadapi tantangan. Be a problem solver. Jangan jadi orang yang bawa masalah, tapi penyelesai masalah. Value yang kita harus bangun dari sejak muda kalau kita pengen punya masa depan yang cerah. Yang terakhir kayak ini pengen tutup dengan ini. Hidup ini mau dibawa kemana? Kayak ini mau ingetin, satu hari nanti kita akan jadi tua. Bijaksanalah dengan hidup kita. Apa yang kita bangun, hubungan yang kita bangun, itu akan menentukan masa depan kita. Jangan sampai mengerjakan yang sia-sia. Kemudian, kalau kita satu hari nanti pengen menikah, penting banget kita lihat siapa yang akan jadi pasangan hidup kita. Tadi kayak ini udah kasih lihat hal-hal yang penting yang kita perlu perhatikan dalam mencari pasangan hidup. Nah yang terakhir, pernah gak mikir gini? Ada apa ya setelah hidup? What is after life? Malam-malam kayak ini ngerenung. Tuhan, kalau saya meninggal, apa ya yang akan saya lihat? Apa yang akan terjadi setelah kita semua meninggal dunia? What is after life? Kita nggak boleh cuma mikir apa yang kita bisa dapat di dunia ini. Karena hidup kita di dunia ini cuma sementara. Tapi kita juga harus pikirin apa yang kita akan tuai di kekekalan nanti. Hidup kita tuh mau berakhir di mana? Which part are you going? Amsal 14 ayat 12 bilang gini, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hari ini, kamu kemana? Tujuan kita tentu bersama Bapa dalam kekekalan. Tapi banyak orang yang gak sadar bahwa mereka jalan ke arah yang salah. Ada orang yang melihat, jalan saya lurus, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yuk sungguh-sungguh ikut Tuhan yuk. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi ngikutin hawa nafsu. Jatuh bangun dalam dosa yang sama. Seperti gak ada puasnya hidup dalam dosa. Terus jatuh bangun.
keluar dari medan dosa, keluar dari lingkaran dosa. Kalau kita mau berhenti berbuat dosa, kita harus keluar dari komunitas yang membuat kita terus jatuh bangun. Hindari titik-titik area yang membuat kita jatuh. Bahkan kalau pasangan kita, pacar kita yang membuat kita jatuh dalam dosa, mungkin saatnya untuk berhenti berhubungan dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Karena upah dosa ujungnya maut. Mari jangan pilih jalan menuju maut, tapi pilihlah jalan dalam hidup kekal bersama Kristus Yesus. Terimalah karunia Allah. Tidak hanya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sungguh-sungguh mempercayai Dia dan menghidupi firman-Nya. Mari jadi anak muda yang gak cuma hidup tuh dipimpin sama kesenangan dunia, sama apa yang kita bisa nikmati di dunia hari ini, tapi be driven by eternity. Ketahuilah suatu hari nanti kita semua akan selesai. Gak ada jaminan, oh kamu masih muda, hidupmu lebih panjang daripada orang tuamu. Gak ada jaminan.